Halo, assalamualaikum teman-teman. Saya Wiwi Andriani. Selamat datang di channel YouTube saya. Oke, di video kali ini saya akan kembali mereview satu buku. Nah, ini bukunya. Judulnya Bercakap di Dunia Realis Aesop. Bukunya ini ditulis oleh WIM Poli. Mohon maaf ya teman-teman kalau cara bacanya salah. Soalnya penulis ini aku juga baru pertama kali membaca bukunya, dan di bagian belakang bukunya dituliskan bahwa penulisnya ini seorang guru besar di Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin. Buku ini saya beli pada tahun 2019. Ini ada keterangannya. Biasanya di beberapa buku yang aku beli aku tambahkan keterangan tahunnya di ujung atas bukunya. Jadi pada saat itu di kampus ada yang jualan buku. Jadi bukunya itu dipajang di tempat yang mudah dilihat oleh mahasiswa yang sedang lalu lalang. Ketika itu saya selesai kuliah, hendak pulang, melihat bukunya dipajang. Ini saya juga tertariknya dengan sampulnya yang putih bersih seperti ini. Dan saya baca ini 100 petuah dari Yunani. Kayak mendengar kata-kata petuah ini saya jadi tertarik. Kayak membaca kata petuah ini saya jadi tertarik dengan bukunya. Saya baca sedikit di bagian belakangnya juga. Nih seperti ini bagian belakangnya. Dan oke, saya beli sebelum pulang. Ini buku tentang apa sih? Jadi buku ini kan judulnya Bercakap di Dunia Realis Aesop ya, tapi sebenarnya bukunya isinya dongeng, bukan percakapan ya. Ini isinya dongeng. Ada 100 dongeng yang ternyata dongeng ini dari seorang bernama Aesop. Menurut pengantar penulis di bagian awal bukunya dijelaskan bahwa Aesop ini seorang pendongeng ulung dari Yunani yang asal-usulnya tidak jelas. Tetapi para ahli sepakat bahwa beliau lahir ini kira-kira sekitar tahun 620 sebelum Masehi sebagai seorang budak. Dan pemiliknya itu memerdekakannya karena kepandaiannya bertutur kata dan mendongeng. Kalau teman-teman pernah mendengar tentang dongeng kura-kura dan kelinci yang lomba lari, ternyata dongeng tersebut asalnya dari Aesop ini, yang kemudian di versi-versi lain itu dikembangkan oleh orang-orang sesuai kebutuhannya. Contohnya di animasi Upin Ipin di episode yang lama itu kan ada cerita tentang kura-kura dan kelinci yang lomba lari. Nah, di dalam buku ini dongengnya itu hanya diceritakan mungkin sekitar 2 paragraf saja, tetapi di Upin Ipin itu kan episodenya lama ya, karena sudah dikembangkan dengan berbagai macam percakapan yang ada di dalamnya dan segala macamnya. Ini bukan buku terjemahan, tetapi lebih ke menuliskan ulang kisah-kisah dongeng dari Aesop sesuai gaya penulisnya sendiri dengan latar belakang yang jelas. Karena buku ini juga ada di bagian belakang juga disertakan daftar pustaka. Jadi dongeng-dongeng di dalam buku ini pun sebagian besar itu merupakan fabel atau cerita yang diperankan oleh binatang. Nah, seperti kura-kura dan kelinci tadi yang lomba lari. Dan ternyata bukan hanya dongeng itu, teman-teman, karena banyak juga dongeng-dongeng umum lain yang saya temukan di tempat lain yang telah berkembang, ternyata asalnya dari Aesop ini secara singkat ada di dalam sini. Kelebihan bukunya yang pertama, isi dongeng-dongeng ini kan ada 100 ya, dan dongeng-dongeng itu sangat singkat dan jelas. Bahkan ada yang hanya 2 paragraf, ada yang 1 halaman, 1 dongeng, sangat singkat.
Kemudian yang kedua itu setiap dongeng diawali latar belakang munculnya dongeng tersebut. Nah, contohnya si dongeng tadi ini, dongeng kura-kura dan kelinci yang lomba lari, di dalam buku ini disebutkan pula latar belakang bagaimana dongeng tersebut diceritakan oleh Aesop. Kenapa Aesop membuat dongeng tersebut? Ada dijelaskan. Sedangkan yang ketiga itu di setiap akhir dongeng selalu ada seperti ini, ada catatan-catatan kecil dari penulisnya sendiri mengenai apa sih pesan moral dari dongeng ini. Awalnya saya tidak suka catatan-catatan ini karena menurut saya bukunya terlalu mendikte gitu, kayak apa sih pelajaran dari dongeng ini, padahal kan pelajaran yang aku dapat biasanya berbeda dengan pesan moral juga yang dituliskan oleh penulisnya di bagian akhir. Jadi awalnya saya agak terganggu, tetapi pada akhirnya semakin banyak membaca ke belakang, ternyata bukan hanya pesan-pesan yang dituliskan, tetapi kadang ada pertanyaan-pertanyaan yang membuat kita berpikir bahwa apakah dongeng ini masih relevan dengan kehidupan kita saat ini. Jadi setelah itu saya jadi merasa lebih melihat catatan dari penulisnya sendiri, saya merasa mendapat lebih banyak, karena biasanya misalnya saya fokusnya di bagian ini, sedangkan penulisnya fokusnya mengambil pelajaran dari bagian ini. Jadi semakin banyak yang kita dapatkan gitu, selain dari yang saya dapatkan sendiri pun saya dapatkan dari yang dituliskan langsung oleh penulisnya. Mengenai kekurangan bukunya, menurut aku ada satu kekurangan, di mana di dalam buku ini ada satu dongeng judulnya Bambu Cina yang beda sendiri dari yang lain. Jadi dongeng ini tidak ada latar belakangnya. Kalaupun memang tidak ada latar belakangnya, tidak masalah sih, hanya saja agak mengganggu karena di bagian awal dongeng tersebut penulis menceritakan kisah mahasiswanya, karena beliau kan seorang guru besar ya, beliau menceritakan mahasiswanya yang relevan dengan dongeng Bambu Cina ini. Jadi menceritakan mahasiswanya dulu beberapa paragraf di atas, kemudian paragraf terakhir baru menceritakan dongengnya yang singkat. Jadi agak mengganggu menurut aku. Jadi aku masukkan di kekurangan. Terus apa gitu. Jadi terus setelah membaca buku ini apa gitu. Saya senang setelah membaca bukunya, banyak pelajaran-pelajaran yang bisa kita dapatkan dari dongeng-dongeng yang singkat, walaupun singkat tetapi jelas. Tetapi saya ada satu catatan kecil, dimana menurut aku dongeng itu kan lebih dekat ke anak-anak ya, ke cerita anak-anak. Tetapi buku ini kayaknya tidak menarik deh untuk anak-anak, karena mungkin dongengnya yang terlalu singkat, ditambah lagi ada latar-latar belakang yang kayaknya sebenarnya bagi bacaan anak-anak itu kayaknya tidak dibutuhkan. Jadi mungkin ini cocoknya memang dibaca oleh orang-orang dewasa gitu, kayak kurang cocok untuk anak-anak sih menurut aku. Selain pesan-pesan moral yang ingin disampaikan di dalam buku ini, juga kebanyakan dongeng-dongengnya itu dilatar belakangi oleh Aesop yang ingin mengkritik kondisi masyarakatnya saat itu ataupun kondisi pemerintahannya. Dan dongeng-dongengnya pun sampai saat ini masih banyak yang relevan dengan kehidupan kita saat ini. Jadi kalau teman-teman penasaran dengan dongeng-dongengnya, boleh membaca buku ini. Ini saya kurang tahu dijual di mana, karena penerbitnya pun baru saya temukan. Ini namanya Gora Pustaka Indonesia di Makassar. Oke teman-teman, sekian dulu videonya. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di review-review buku selanjutnya.